Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi shalla ala nabiyyi qadimah. Wassalatu wassalamu ala rasulilladzi kana khuluquhu karimah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ibadatihim sujjadan wa qiyamah. Amma ba'du fa ya hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ibu, bapak dan saudara, kaum muslimin, jamaah salat zuhur di Masjid Raya Darussalam, juga para pendengar radio dakwah Darussalam rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, sesuai dengan aktivitas yang sedang saya jalani, maka ingin menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan menghatamkan Al-Quran, atau juga berjamaah untuk membaca Al-Quran bersama-sama. Saya yakin bahwa di antara yang hadir maupun yang mendengar di radio itu sudah banyak yang tahu. Cuma kami ingin mengingatkan kembali agar supaya aktivitas semacam ini bisa lebih digalakkan lagi, terutama pada era digital ini, di mana kita bisa membaca Al-Quran di tempatnya masing-masing. Kemudian ada koordinator yang katakanlah mengatur anggota grup nomor sekian juz 1, yang lain juz 2, yang lain lagi juz 3, dan seterusnya sampai khatam 30 juz. Memang kalau kita baca hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, hadis itu menunjuk kepada individual. Maksudnya khatam Al-Quran secara individu, sendiri-sendiri. Sementara yang di grup itu khatam Al-Quran secara bersama-sama. Saya katakan demikian karena di hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami itu Rasulullah SAW bersabda, "Idza khatamal 'abdul Qur'ana shalla 'alaihi al-malaikatu inda khatmihi, shalla 'alaihi inda khatmihi situna alfi malaikatin." Apabila seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka berselawatlah para malaikat untuk si orang tersebut sejumlah 60.000 malaikat. Sebagaimana kita ketahui, kata selawat atau kata sholat itu, kalau yang menyampaikan para malaikat itu artinya istighfar. Jadi ketika innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah membaca selawat dan malaikat membaca selawat kepada Nabi, maka arti selawat itu Allah memberikan rahmat, malaikat memohonkan ampun. Kalau kita semua berselawat, artinya kita memohonkan rahmat dari Allah untuk Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi terhadap hadis tadi, kalau ada orang yang menghatamkan Al-Quran, maka ketika khatam
60.000 malaikat mendoakan kita semua, memohonkan ampunan kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Tapi di situ dikatakan idza khatamal abdul Qur'an, apabila seorang hamba mengkhatamkan Al-Qur'an. Makanya saya katakan tadi secara individual kalau dalam hadisnya. Tetapi ini tidak menimbulkan masalah apabila kita kerjakan secara bersama-sama. Karena kalau kita secara bersama-sama menghatamkan Al-Quran, maka ada hadis lain yang bahkan lebih umum dan lebih banyak menceritakan tentang fadilah membaca Al-Quran bersama. Kalau ini di dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna al-kitab wa yatadarasuna illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah." Al-hadis au kama qala. Apabila sebuah komunitas, kita membuat jamaah, kita membuat komunitas untuk bersama-sama membaca Al-Quran sampai khatam. Biasanya dijatah. Kalau komunitasnya 30 per orang 1 juz. Kalau yang hadir 15, 1 orang 2 juz. Kalau kemudian berkumpul untuk membaca dan mengulang-ulang bacaan Al-Quran, tadarus, nazalat alaihimus sakinah, kita itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ketenangan. Ketenangan itu penting. Kita punya duit banyak, kalau hidupnya nggak tenang. Kita punya rumah mewah tapi hidupnya tidak tenang. Wah, kita itu memerlukan sekali yang disebutkan ketenangan. Dan itu bisa diperoleh kalau kita mau menjemput ketenangan itu dengan cara membuat komunitas bersama-sama membaca Al-Quran, walaupun tidak khatam, tapi lebih bagus lagi kalau khatam. Karena nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, ghasyatumur rahmah. Udah tenang, kita yang ada di situ saling menyayangi, saling mengasihi karena adanya rahmah di dalam hati. Kemudian yang ketiga, wa khafatuhumul malaikah, dikerubungi oleh para malaikat. Malaikat itu yang menjaga kita kalau kita mau tadi membuat komunitas bersama membaca Al-Quran, baik fisikal, artinya kumpul benar-benar datang, atau digital, memakai medsos, ya, grup WA, yuk khataman bersama. Yang penting bersama-sama. Itu hafatumul malaikah. Dan yang terakhir adalah wa zakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut komunitas itu di depan para malaikat. Para malaikat,
Tuh manusia. Mereka hidup damai, saling mengasihi, tenang, karena mereka mau membaca bersama Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah, di awal saya katakan bahwa sesuai dengan komunitas, sesuai dengan aktivitas yang sedang saya lakukan, maksudnya bahwa di Pondok Pesantren An-Nuriyah 3 Kilo 8 Desa Tani Bakti, Kecamatan Wajanan, Kilo 8, sedang dilaksanakan tadarus Al-Quran, dan ini mempunyai sedikit keunikan. Yang membaca harus orang yang hafal Quran. Jamaah yang lain cukup menyimak. Alhamdulillah berkumpul di rumah saya ada 10 hafiz dan hafizah untuk bergilir membaca Al-Quran. Ibu, bapak dan saudara yang ingin mendapatkan berkah, silakan datang. Bisa bersama saya nanti habis ke sini, atau ya datang sendiri ke sana, karena waktunya dimulai jam 8 pagi dan akan berakhir insya Allah jam 8 malam nanti. Jadi ada kesempatan lah untuk mendapatkan berkah. Dan bagi yang sudah kenal di antara ibu kepada saudara, saya undang juga besok untuk menyaksikan atau acara syukuran pernikahan anak saya insya Allah. Waktunya ya dari jam 10 sampai selesai lah. Saya katakan sampai selesai soalnya khawatir kalau ada orang jauh-jauh baru datang jam 5 misalnya, kalau kemudian waduh acaranya sudah selesai sampai pulang aja misalnya, kan nggak enak. Makanya bagi para pendengar di sini maupun di radio yang berkenan untuk ikut menghadiri syukuran pernikahan anak saya, dimulai besok jam 10 pagi insya Allah. Ibu dan saudara rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa lahadinya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam taslima. Allahumma lakal hamdu wa lakal musyrik wa lakal musa'an wa hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhum kama rabbana shaghira wa muslimin wa muslimin wa minat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna maghfiratan raja min amalina wa rahmataka wasa'u dzunubina faghfir lana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana arina haqqa haqqa warzuqna wa arina batila batila wastinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah.
يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله. نعم ومن تقبل يا كريم.